Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru ya. Tahun baru. Memasuki tahun 2026, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah di minggu yang pertama ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya ingin Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, tolong cek HP-nya. Sudah di silent atau belum? Ayo cek HP, silent dulu ya. Supaya nanti ketika kita beribadah tidak terganggu oleh krang-kring atau getar-getar yang bikin kita akhirnya buka HP, tidak konsentrasi kepada Tuhan. Oke, yang kedua, ini di depan ini masih nanti minggu depan, mulai minggu depan, ketika saudara datang duduknya maju ke depan ya. Supaya depan dulu yang dipenuhi sehingga yang ketika nanti ada yang datang belakangan itu duduknya di belakang. Jadi yang datang pertama duduknya di depan. Ya, jadi kita penuhi dulu yang di depan ya. Kemudian yang ketiga ketika nanti sedang ada doa ya, misalnya saudara datang ketika sedang berdoa di depan. Tolong tahan, tidak naik ke atas atau tidak masuk ke ruangan dulu. Jadi kita belajar menghormati Tuhan. Ketika sedang berdoa tidak ada yang jalan-jalan. Begitu juga ketika sesudah firman Tuhan atau pada saat firman Tuhan, tolong ditahan dulu. Jangan jalan dulu, tetapi kita belajar menghormati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mau ke toilet sesudah firman Tuhan, tunggu setelah doa selesai. Ya, supaya kita belajar di tahun 2026 ini kita tertib di dalam beribadah. Dan biasakan juga untuk tidak datang terlambat ya. Jadi kita biasakan supaya datang bisa lebih awal sehingga kita bisa menyapa satu dengan yang lain dan kita bisa duduk tenang mempersiapkan diri berdoa dulu sebelum ibadah dimulai. Deal saudara? Ya, udah bawa tumbler. Ingat ya, 2026 tidak lagi disediakan gelas kertas ya. Tidak ada aqua gelas, bawa tumbler sendiri, airnya ada. Oke? Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita bersaat teduh. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tahun 2025 sudah kami lalui. Hari ini kami mau memulai tahun 2026 di minggu yang pertama ini Tuhan. Datang beribadah kepada Engkau. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih kurang serius. Seringkali kami kurang sungguh-sungguh di dalam beribadah. Kami masih datang terlambat. Ketika kami memuji Tuhan, kami masih kurang sungguh-sungguh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, kami tidak konsentrasi. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami semua bersehati dan berkomitmen Tuhan. Kami mau memulai tahun ini di minggu yang pertama ini. Ketika kami menikmati kasih-Mu melalui perjamuan kudus. Kasih-Mu ini mengingatkan kami untuk kami mengubah cara hidup kami, cara ibadah kami, supaya kami lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, pujian ini bukan untuk didengar oleh manusia, tetapi kami ingin memuji Tuhan karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan.
Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami belajar membuka telinga hati kami Tuhan. Untuk kami dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Untuk kami mengoreksi diri kami melalui firman-Mu. Bukan kami mencari firman yang sesuai dengan selera kami. Tolong kami Bapa, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan tunduk, sujud, hormat datang kepada Engkau. Ini kami Bapa, berkati ibadah kami dan Engkau disenangkan melalui ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan menyambut dengan hormat diberi sebagai penghormatan kita, respon kita atas undangan Tuhan di dalam ibadah kita. Hormat diberi. Hormat diberi. Kita akan memberikan hormat, muliaan bagi Allah Bapa kita. Hormat bagi Allah Bapa. Saya undang semua untuk menyampaikan rasa hormat kita kepada Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Kita akan mengundang hambanya untuk menyampaikan perjamuan kudus. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hormat bagi Raja Mulia. Hormat bagi Raja Mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya,
So sekalian mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan kita mohon supaya Tuhan mentahirkan kita untuk dilayakan beribadah kepadanya dan mengikuti perjamuan kudusnya. Pemazmur menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan perlu ditahirkan oleh Tuhan. Dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita juga menyadari kita orang berdosa. Mari kita bersama-sama menenangkan diri, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang pemurah dan pengampun. Pemazmur yang menyadari betapa besar dosanya. Najis di hadapan Engkau, tetapi Engkau menyucikan, mentahirkannya kembali ketika dia berseru kepadamu. Demikian kami juga percaya, ya Tuhan, sebesar apapun dosa yang kami perbuat, tetapi ketika kami datang kepadamu dengan hati yang hancur dan merasakan keberdosaan kami yang najis di hadapan Engkau, ketika kami berseru kepadamu, Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga Engkau melayakkan kami datang beribadah kepadamu dan mengikuti perjamuanmu yang kudus. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mengingatkan kembali betapa besarnya cinta Allah kepada kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Mazmur 86 ayat ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang pengampunannya limpah kepada kita. Dan kita mengingat pengampunannya dan limpahnya kasih karunia-Nya melalui perjamuan kudus. Saudara sekalian dipersilakan untuk boleh duduk. Dipersilakan kepada petugas untuk boleh maju ke depan. So sekalian dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian ini adalah peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus yang mengadakan perjamuan kudus untuk sekedar pesta pora tanpa mengagungkan Tuhan dan mengingat cinta kasih Tuhan yang limpah dalam hidupnya. Maka dikatakan banyak di antara mereka yang mengalami sakit penyakit mendapatkan hukuman dari Tuhan. Oleh sebab itu gereja membuat peraturan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencegah orang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah tanpa memahaminya. Maka untuk saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah perjamuan kudus boleh saudara ambil, saudara ikuti. Di antara saudara sekalian yang belum
dibaptis jangan terlebih dahulu untuk mengambilnya. So sekalian, sebelum Tuhan Yesus menuju ke atas kayu salib, pada malam terakhir sebelum ia disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Makanlah menjadi peringatan akan aku. Dan selanjutnya Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru. Yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan betapa besar cinta Allah kepada kita. Amin.
Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri dan kita berdoa memohon berkat Tuhan melalui roti dan anggur perjamuan kudus. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang roti. Roti yang terpecah-pecah, yang melambangkan tubuh Kristus, yang tercabik-cabik di atas kayu salib. Untuk menyatakan kasih-Nya kepada kami. Untuk menyatakan pengampunan dosa kepada kami. Sehingga kami yang menuju kepada kebinasaan memperoleh hidup yang kekal. Di tangan kami sudah memegang cawan yang melambangkan darah Kristus yang mengalir di atas kayu salib. Darah yang membersihkan dosa kami. Sehingga sebesar apapun dosa kami disucikan dan dikuduskan oleh darah Kristus. Melalui pengorbanan Kristus ini, kami mendapatkan pengampunan dosa. Kami disebut anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kiranya melalui perjamuan kudus yang kami laksanakan, iman kami diteguhkan. Kasih kami juga ditambahkan. Karena kami diingatkan akan kasih Allah yang besar dalam hidup kami. Kiranya sepanjang tahun 2026 ini, kasih Allah yang limpah ini boleh mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan setia mengikuti Tuhan. Kami menerima roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Dan mari dengan iman kita meminumnya. Sekali lagi kita bersama-sama bersyukur. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sudah memakan roti dan meminum anggur perjamuan kudus, kami percaya ini bukan sekedar ritualitas saja. Kami percaya ada berkat rohani yang kami terima. Kami percaya kami bisa merasakan kehadiran Kristus yang lebih limpah dalam hidup kami melalui perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Kiranya ketika kami diingatkan tentang kasih Tuhan, ajarkan kami untuk terus lebih mengasihi Engkau dan juga lebih mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kekuatan iman kami di tahun 2026 ini. Kasih Tuhan boleh semakin limpah kami rasakan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama meresponi dengan ucapan syukur perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bersama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus, Kau sudah rela mati bagi untuk kami. Kau sudah kebaikan memberikan hidupmu yang terbaik untuk kami. sepanjang Kami mau memberikan hidup kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari responi pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Katakan terima kasih Yesus, terima Kau kasih. beri sebab hari ini Tuhan adakan Sekali lagi kita katakan terima kasih Yesus. Kita angkat tangan kita sembah Dia, kita ucapkan terima kasih kepada Dia. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan hukum kasih untuk mengingat kita, untuk kewajiban kita untuk melakukan hukum ini dalam hidup kita. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk Bapak Ibu. Bulan Januari adalah bulan ibadah. Dan tema hari ini adalah senang berada di rumah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan dengan leluasa. Berbeda dengan bangsa Israel ketika mereka mau datang ke bait Allah. Ketika mereka mau datang ke kemah kudus. Mereka tidak bisa datang mendekat. Tetapi saat ini kita bisa datang dekat dengan Tuhan. Kita menyapa Tuhan sebagai Bapa kita. Kita menyapa Tuhan dengan begitu akrab. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus buat kita. Darah Yesus yang sudah mengantar kita untuk bisa masuk gerbangnya Tuhan. Kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Kita mulai, kita menghampiri Tuhan dengan kegirangan. Dan kita mau meresponi akan panggilan Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Boleh bertepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ya, dengar Dia panggil ya. nama saya. Dengar
dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ayo respon, ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita menjawab ya, dan sekarang saatnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dengan hati bersyukur untuk memuji Dia, memberikan hormat dan meninggikan namanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyadari kita boleh ada saat ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang sering mengecewakan Tuhan. Mungkin orang lain melihat kita luar biasa, pelayanan kita dipuji orang. Tetapi bagaimana kita di mata Tuhan? Apakah yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk kembali diingatkan, kita diajar, kita dinasehati, kita ditegur oleh firman Tuhan. Itu semua karena anugerah-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita berteduh sejenak. Kita persilahkan Roh Kudus bekerja. Membuka mata hati kita. Membuka telinga kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita bukan menilai orang lain. Tetapi kita menilai diri kita sendiri. Kita berkata, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Aku mau di tahun 2026 ini Tuhan, aku menjadi orang yang diperbaharui. Orang yang semakin mengasihi Tuhan. Orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mencari pujian dari manusia. Tetapi kami mencari pujian dari Tuhan sendiri. Karena itulah yang akan kami bawa pulang nanti ke rumah-Mu. Mari kita nyanyikan bersama. Ku ada karena anugerah-Mu. Nyanyikan ini sebagai sebuah doa. Mempersilahkan Tuhan berbicara kepada kita. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih Lagi kita katakan, ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan menyambut firman Tuhan. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saudara sekalian kita masuk dalam doa. 我们进入祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. 我们荣耀也赞美了你。 Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan 这时候我们要听你的话， yang disampaikan oleh hamba-Mu. 是接着你不能传讲， Kiranya Engkau boleh berbicara kepada setiap kami 你对我每个人说话， melalui kedua hamba-Mu. 就是接着我们两个不能 Sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman, 我们每个人听你的话的人， kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. 让你的灵在我们每个人心中工作， Sehingga di dalam hati kami 以致在我们的心中 ada 里面， kerinduan untuk mentaati kebenaran firman-Mu 我们能够来顺服你的话， dan setia menjalankan sepanjang hidup kami. 以致在我们每个人的生活上能行出来。 Saat ini kiranya Engkau memimpin waktu depan ini. 这时候求你带领我们的时间， Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan 奉主 doa. 耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. 请坐，诸位。 Di bulan Januari ini di mana mendorong kita untuk setia beribadah setiap minggunya. 所以在这个1月份里面，要我们每个人都每一个星期都来敬拜上帝。 Kadang-kadang kesempatan beribadah itu bukan lagi kita melihatnya sebagai sebuah anugerah. 所以有时候我们不单单看来敬拜是一个恩典而已。 Mungkin di negara-negara tertentu di mana kekristenan sedang teraniaya. 我们知道有一些国家这个基督徒们他们被欺压， Mereka merindukan bisa berkumpul seperti kita di tempat ini. 他们很渴望像我们一样能够这个很自由的侍奉。 Tetapi banyak orang Kristen yang berada di negara yang bebas menjalankan ibadah. 这个在我们这个自由能够侍奉的国家里面， Kadang-kadang kesempatan beribadah bukan lagi dilihat sebagai satu kesempatan yang indah. 所以能够聚会，我们就不可认为这是神给我们的恩典。
Kiranya kita boleh diingatkan kembali 要我们来回想一下。 bahwa beribadah adalah satu kesempatan yang indah bagi kita semua. 所以我们知道，在侍奉是神给我们特别的恩典。 Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan 我们来看圣经， yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-84. 诗篇第84篇， Kita lihat ayat 1 sampai yang ketiga 我们从第一看到第3节， dan nanti dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. 最后我们就看第11节。 Mazmur pasal yang pertama ayat yang 84 ayat pertama sampai yang ketiga 诗篇84篇第1到 dan 第 nanti 3节， dilanjutkan ayat yang ke-11. 最后我们读最后一节。 Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. 如果找到了，牧师为你们读。 Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah, sampai di situ ya ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Mungkin kita seringkali mendengar istilah I hate Monday. 有时候我们会常常听到我很讨厌星期日， Mungkin saudara mengerti istilah ini. 你们可能知道这 Saya 个问题。 benci hari Senin. 我讨厌这个星期天， Karena istirahat kayaknya belum cukup. 因为我休息还不够， Karena merasa badan tuh kayaknya masih lelah aja. 因为我认为我的身体还很弱 Tapi besok hari Senin 何况最近 saya harus kerja. 我必定要工 Maka 作， yang dipikirkan adalah macet kalau pergi kerja. 所以我们就想，如果去工作会堵车， Kalau naik angkutan umum yang dipikirkan adalah berdesak-desakan. 如果我们坐公车的话，我们就会很拥挤。 Sampai di kantor yang dipikirkan adalah pekerjaan yang sudah menumpuk. 所以我们到这个我们的办公室就知道我们的 Yang 工作 dipikirkan 非常 ketika 多 sampai di kantor adalah muka bos yang tidak menyenangkan. 所以我们看到这个老板的脸色不好看， Maka ada istilah I hate 所以 Monday. 所以我就讲我讨厌星期一。 Tapi Bapak Ibu saudara sekalian jangan-jangan ada juga I hate Sunday. 所以我们不要说我们讨厌星期天， Saya benci hari Minggu. 我讨厌星期天。 Kenapa saya benci hari 为 Minggu? 什么我讨厌星期天呢？ Aduh, hari Minggu itu saya harus datang beribadah. 因为星期天我不要来聚会。 Biasanya kalau sibuk kerja ada waktu yang namanya me time. Istilah anak muda sekarang. 我们知道现在有年轻人有时候有一些茶点 Waktuku 这是我的 untuk 时间， istirahat, Oh, untuk walaupun- 我 jalan-jalan, 能够休息，我能够 untuk 走走。 melakukan apa yang saya suka. 我认为我可以做一些事情， Ini waktuku. 这是我的时间。 Tetapi Minggu harus datang ke gereja. 所以神要我们到 Hari Minggu harus datang untuk beribadah. 因为我们星期天必须来到这个教堂聚会， Jadi kayaknya aduh, saya benci hari Minggu. 所以我就很讨厌星期天。 Atau akhirnya datang juga beribadah. 这是我来聚会的时候， Tapi datang beribadah karena ya itu sudah keharusan, kewajiban. 这个来聚会是因为这是我的责任。
Itu udah memang kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua saya. 这是因为我长辈已经教导我这样做了。 Atau anak-anak sekolah minggu udah takutan nih. Kalau nggak ke gereja nanti uang jajan dikurangin nih. 所以主日学生如果没有来你们的那个日用品就会减 Atau 少。 juga para pemimpin-pemimpin gereja. Kalau saya nggak datang, masa saya pemimpin nggak datang? 如果我来这个主理的还没有来 Bagaimana dibilang jemaat? 怎么样来教导这个会友们？ Ya, pokoknya kalau datang ini sekedar kewajiban saja. 所以我们来就是是我们随便而已。 Maka kalau pemazmur mengatakan lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat yang lain, 所以诗篇的作者讲来到这个神的殿，比去别的地方更好。 tetapi jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. 但是我们不是要这样。 Banyak orang Kristen bilang 当我们这样做的时候， lebih baik di tempat lain Omen. daripada di rumah 我 Tuhan. 们认为到别的地方比来教会更好。 So sekarang apakah kita datang dengan kondisi seperti itu? 是不是我们来到教会是这样一个情 Kita 况？ datang dengan kondisi, wah saya mesti ke gereja nih. 我们是来教会，这个 Tapi 容易当来 pikiran 的。 kita sudah ada di pasar. 我们刚才有在巴萨， Pikiran kita, waduh nyesel juga nggak diajak ke Ancol, saya nggak ikut. 这个机会我没有跟。 Ya, banyak orang yang mungkin datang ke gereja tetapi dalam hatinya lebih baik ke tempat lain daripada ke rumah Tuhan. 所以有时候很多人已经来到教会，他们的心没有在教会里面。 So sekarang bagaimana dengan hati pemazmur? 所以我们看到诗篇的作者如何？ Bagian yang kita baca tadi pemazmur mengungkapkan bagaimana perasaannya terhadap rumah Tuhan. 所以刚才我们看到诗篇作者他对这个神的这样启示， Sehingga dia katakan betapa disenangi rumah kediamanmu ya Tuhan. 所以他认为我在神的殿是何等的这个荣耀。 Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataranmu. 因为我的心很渴望来到神的殿。 Kalau rumah itu ada pelataran, ada bagian dalamnya. 主，我们看到那个殿有内外两层。 Bagi pemazmur berada di pelataran-pelataran Tuhan aja itu ada sesuatu yang dirindukannya. 所以我们知道诗篇他说他来到神的殿是他所渴望。 Dan dikatakan hatiku dan jiwaku bersorak-sorak, dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. 所以他说我的肉体我的全身都为这个而赞美。 Dan dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 所以他认为我在神的家里一天好过到别处1000日。 Jadi Bapak Ibu sekalian kalau pemazmur diwawancarai. 如果我们看到诗篇的作者被访问的话， Kalau pemazmur zaman sekarang ini kira-kira. 如果我们看到诗篇的作者在现在的情况来看， Bagaimana perasaanmu menunggu hari beribadah? 你在这个聚会的你的心情如何呢？ Bagaimana perasaanmu bisa datang beribadah dibandingkan tempat lain atau melakukan aktivitas lain? 你或者是来聚会，或者在别的地方比较 Maka 更 dia 好呢？ berkata, I love Sunday. 所以他说我爱星期天， Saya rindu datang ke gereja. 他说我很渴望到 Saya 教会， rindu beribadah. 我很渴望聚 Saya 会， rindu memuji Tuhan. 我很渴望来赞美 Hati 上帝， saya merindukan waktu beribadah. 所以我的心非常渴望来聚会。 Saya lebih baik datang ke gereja daripada pergi ke tempat yang lainnya. 所以我来教会好过到别的地方去。 So sekarang apa yang kita bisa pelajari dari kata-kata pemazmur ini? 所以我们能够从诗篇的作者学习到 Yaitu 什么 hal 呢？ yang pertama yang dimiliki oleh pemazmur 我们知道第一辈子 dan itu 作者 seharusnya dimiliki oleh setiap kita, 我们每一个人，
Yaitu adalah satu antusiasme, ada satu kerinduan untuk datang 所 beribadah. 以我们很渴望来到教会。 Sehingga dikatakan betapa aku merindukannya. 所以他说我非常的渴望， Hatiku, jiwaku bersorak-sorak. 他说我的身心非常的快乐， Dan dia tunggu-tunggu dan dia akan usahakan, sediakan waktunya untuk datang 所 beribadah. 以他一定是这个预备时间来到教会。 Kira-kira di tahun 2024 yang lalu kalau tidak salah. 所以不错的话，在2024年， Seorang penyanyi terkenal Taylor Swift ya mengadakan konser di Singapura. 有一个唱歌的人， penyanyi 他在新加坡 Penyanyi, seorang penyanyi. 他是一个歌唱家， Ya, itu tempatnya hanya 200 sampai 300 kursi 他的周围只有untuk 200-300， konser beberapa hari saja. 只有几天的那个演唱而已。 Saudara tahu yang daftar online berapa untuk dapat tiket pesawat tersebut? 你知道到那个地方它的票价多少呢？ 22 juta orang coba-coba cari tempat supaya dapat tempat duduk nonton Taylor Swift. 所以有200万的人一直在找这个位置。 Wah, banyak tuh orang nunggu ya, buru-buru. Kalau nggak nunggu di online ada tempat kosong, keambil orang lain. 所以他们一直在 online 里面一直找，如果有空位置，他 Jadi ada yang nunggu 别人拿 18 jam, ada yang nunggu 20 jam. 所以他们能够等待18到20个钟头。 Ya, terus juga mesti sediakan uang yang cukup besar. 还有必须备很大的这个消费。 Ya, itu mungkin kalau orang Indonesia sana minimal 15 juta sampai 20 juta. 如果我们这里如果是10条到20条的话， Wah, ada Taylor Swift konser di Singapura. Banyak orang ngantri nunggu-nunggu kapan waktunya dengan penuh antusias. 所以我们看到新加坡有这样的演唱会。 Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, keantusiasan seperti inilah yang dikatakan oleh pemazmur ketika dia tahu dia akan datang beribadah kepada Tuhan. 所以我们知道诗篇的作者讲，如果有这样的机会，他非常要到那个地方去。 Sehingga dia katakan betapa menyenangkan, betapa merindukannya dia datang ke rumah Tuhan. 所以他说他那么的渴望来到神的家里。 Sekalian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. 你们有注意到吗？ Kira-kira antusiasme seperti ini 好像这样的一个这个antusiasme, keinginan yang 他 kuat seperti ini 他 ada 非常 enggak 的 dalam 很渴望来到这个地 ketika 方。 kita melihat waktu beribadah kepada Tuhan. 但是我们如果看到我们聚会的时间是这样的话， Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat dari perkataan ini dia memprioritaskan waktu untuk beribadah. 所以我们看到诗篇的作者他用这样的时间来聚会。 So, sekarang yang dimaksud prioritas itu apa? 所以我们看到他优先的秩序是什么？ Prioritas berarti kita memilih sesuatu yang paling penting 所以 dibandingkan hal yang lainnya. 就是我们要优先，就是要我们选择一个最重要的那个时间。 Prioritas berarti kita memilih yang paling penting di antara yang penting. 所以在这其中就是最重要的那个时间， Kita memilih yang penting dibandingkan yang kurang penting. 我们把那个最重要的跟那个不重要的我们 Kita 来比较。 memilih yang kurang penting dibandingkan yang tidak penting. 所以我们看到这重要的要比那个我们所优先的更重要。 Itu artinya prioritas. 所以那个叫做优先。 Dia sisihkan segala sesuatu 所以他把一切都 untuk 把它都 mengerjakan sesuatu yang penting. 所以他要做一个最重要 Karena 的。 dianggap itu ada sesuatu yang terpenting dalam 所 hidupnya. 以认为他这是在生活中最重要的一点， Maka dia akan prioritaskan. 所以他就把它优先了。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kenyataan sebaliknya banyak orang yang memilih sesuatu yang tidak penting dibandingkan sesuatu
yang terpenting. 所以很多人就认为那些最不重要的来比这个比更重要的。 Ya, mungkin ada bapak-bapak ditanya, Pak, kenapa nggak ke gereja? 所以一些那个被问为什么来到教会， Aduh Pak, maaf Pak, saya hari Minggunya tadi ngobrol-ngobrol sama teman-teman di lingkungan saya. 他说对不起，因为我跟我 Oh, 的 jadi 那个 saya tidak ke 周 gereja. 围的一个周围的人在谈话，所以我没有进教会。 Jadi di lingkungannya itu ada kebiasaan bapak-bapak itu ngobrol dan nongkrong dan ngobrol-ngobrol. 所以在他们的周围里，他有很多人一直在讲话的。 Biasanya Sabtu malam 平常在星期六晚上， ada pertandingan-pertandingan sepak bola, 还 betul? 有 Ya, 有一些那个造就我们在踢球的一些问题， ada tim kesayangan 还有他所要的， lawan tim lawan. 还有跟这个对手。 Nah, biasanya bapak-bapak hari Minggunya pada nongkrong ngobrol tentang sepak bola. 所以在星期天，在那些男孩子他们就继续在 Jadi 讲。 tim kesayangan bapak ini menang. 所以因为你的那个团队， Wah, dia pengen ngobrol sama teman-temannya. 所以他就跟他 Wah, 们讲了 bagaimana 很多， permainan dari tim kesayangannya ini. 所以他就认为他们的队是怎么样来玩 Bisa 的， menang. 在哪个地方， Maka tidak ke gereja. 所以他就没有时间来教会。 Sekali apa faedahnya? 为什么？ Apakah antarnya nggak bisa ngomong? 是不是他们能够这样讲？ Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang waktu ibadah yang dilihat oleh pemazmur itu sesuatu yang begitu dia prioritaskan. 所以我们看到 Banyak orang Kristen yang Soalnya- melihat itu bukan sesuatu yang terpenting. 我们看到诗篇的作者，他认为机会是对他来讲是何等优先的重要。 Dan jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, 我们不要以为， ada ibu-ibu yang tidak ke gereja 我们看到有很多女孩子没有来教会， karena waktu itu ada drakor kesayangannya. 可能他们有一些对很多人的谈话， Apalagi seri yang terakhir itu bikin penasaran. 所以他们讲那个他们所看的那个最后的那个影片， Ini peran utamanya selingkuhannya yang mana nih? Selingkuhannya yang mana nih? 所以他们认为他的结局告诉你是什么？ Minggu ini tayangannya. 我们知道这个星期是 Pas 最后的 ibadah. Pas ibadah. 我们这是刚好他要聚会。 Ya, karena penasaran dan serunya drama Korea tersebut. 所以因为他很想看，所以他把这个牺牲了， Akhirnya nggak ke gereja demi drama Korea. 所以他就看那个韩剧，他就没有来教会了。 Dan cuma mau tahu. Dan cuma mau tahu 就他只是要知道而已， aktor utama itu selingkuhannya siapa. 他要看他们那个这个所抄的规矩是什么。 Cuma itu doang, nggak ke Iya. gereja. 只有看他抄的规矩，他没有来到教会。 Bagaimana pemazmur melihat 我们看到诗篇的作者怎么看， betapa menyenangkan rumah ibadahmu ya Tuhan. 所以他看到我们来教会是何等的 Hatiku 荣耀。 bersorak-sorak memujimu. 我们知道那个来教会，他没 Pemazmur melihat itu sesuatu yang sangat penting dan dia prioritaskan. 所以我们看到诗篇的作者认为我们来教会是何等优先的重要。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, seringkali waktu di ibadah kita dikalahkan hal-hal yang sifatnya sepele. 但多少时候，我们都是这些很小的事情，我们就输给他们了。 So sekalian, pemazmur memperbandingkan dengan tempat yang lain. 所以我们看到诗篇的作者，他跟别的地方来比较， Lebih baik di pelataran Tuhan 他说最好到神的殿， daripada 1000 hari. 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. 所以一天来到神的殿，比我们到别的地方 Pertama 一 dia 天都更好。 perbandingkan tempatnya. 这是他们在他们的时间，
地点的问题。 Jadi dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di Bali. 我们一天在神的殿，还有1000天在马里， Di Ancol, 在安州， di Mall Puri, 在莫布利， di Mall Central Park. Central Park 的 mall， Lebih baik di rumah Tuhan. 所以最好我们在神的殿里面。 Dan dikatakan lebih baik 1 hari yang diperbandingkan yaitu adalah waktunya. 所以他说讲一天就是他们在比较，这是一天的时间。 Dan dikatakan 1 hari di rumah Tuhan itu lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lainnya. 所以一天在神的殿比别的地方来得更好。 Maka dia katakan lebih baik ke gereja dibandingkan ke mall, lebih baik ke gereja dibandingkan ke Ancol, lebih baik ke gereja dibandingkan ke tempat gym, lebih baik ke gereja dibandingkan tempat main pedal dan sebagainya. 所以我们知道来到教会比到别的地方、别处去更好。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， maka bagi pemazmur beribadah kepada Tuhan adalah satu yang dia sangat prioritaskan. 所以我们知道诗篇的作者他说：“我来到神的殿是他最优先的。 Amin Bapak Ibu Susan, 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. ”阿 Amin. 明，阿明，我们一天在神的殿比在别的地方1000日。 Amin. Kalau gitu sebagai ujiannya kita perpanjang ibadahnya 3 jam. Ini baru 3 jam loh, belum 1 hari. 那我们来试探一下， 1 hari 一天 di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lainnya. 我们一天在神的殿比我们到别的处的地方去 Bapak 更 Ibu 好。 Susan, saya ingat waktu saya masih pemuda. 当我还年轻的时候， Saya masih kuliah. 我还在这个Ya, waktu saya masih kuliah itu saya sering ke toko ya. Toko papa saya itu di Tanah Abang. 我在还念书的时候，我去我父亲的那个，他在大拿蒙那边， Ya, jualan di sana. 他在那边做买卖。 Tapi jualan apa nanti nanya aja secara pribadi dah ya. Ya. Nah, waktu saya sedang nunggu toko saya, 当我去我的店的时候， tahu-tahu ada seorang bapak-bapak 有一个有一个男孩子， datang ke toko 他来到我们的店， dan dengan bicara yang gemulai,哦，到那个到月球去， ya, mulai nanya saya, 他问我， siapa namanya? 那你的名叫什么？ Saya bilang saya Rusdi. 我说我是卢斯利 Saya desainer katanya. 啊。 Saya desainer. Terus, nih dia kasih foto-foto, ya. Dia lagi pameran apa namanya baju begitu ya. 他给我一些照片，那些有一些Baju-baju ya. 他一些服装的。 Dulu belum punya HP, belum ada HP waktu zaman saya 以 gitu. 前还没有好背， Jadi nggak bisa kasih lihatnya HP. 所以他不能够 Itu 给。 kejadian 30 tahun yang lalu. 这是30年前的事情了。 Terus dia kasih, 他给我那些 nih model ini nih. 这 Ini 个款 bintang 式， film ini nih 这个 katanya. 款式，这个款式的， Terus udah kasih lihat fotonya. 他给我看那些照片。 Dia bilang kepada saya, 他说什么呢？ kapan main-main? 你什么时候要来玩？ Aduh, ini nih kayaknya agak lain ini. 我认为他有一些好像不一样了。 Maka langsung saya jawab,
所以我就直接回答他。 Hari Minggu Hari- saya ke gereja. 他说我星期天到教会， Saya ingin menegaskan kepada dia. 我要跟他强调一下， Saya orang Kristen. 我是基督徒。 Terus dia main. 他说没有问题， Nanti Om kenalin katanya ya. Om kenalin. 等一下我介绍给你知道。 Om kenalin lo dengan artis-artis. 还有一些比较好的， Ya, saya bilang ini mau menjebak saya nih. 这个要Ketika saya katakan saya ke gereja, 所以我跟他讲我要到教 pertama 会， saya ingin menegaskan bahwa saya orang Kristen. 所以我给他强调我是基督徒。 Yang kedua saya ingin menegaskan, 那第二我跟他强调的， emang gue cowok apaan? 我是要被试验的嘛。 Ya. So sekalian mungkin ada anak-anak muda yang ditawarkan seperti itu oleh dia, tergoda. 可能有一些孩子小孩子被他 Wah, 这样 nanti ketemu artis, ketemu model. 要给他这些照片呢，有他们就被引诱了， Wah, akhirnya terjebak dalam dosa homoseksual. 所以他们就犯罪了。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur menggambarkan 所以我们看到诗篇是这样描写： lebih baik satu hari daripada di rumah orang fasik. 有一天在那个不信的人， Mungkin di sana ada artis, ada pesta pora itu, ada kesenangan-kesenangan dunia yang ditawarkan di sana. 可能在那边有很多，还有什么这个歌唱的家，还有什么一直要介绍他的。 Beribadah kepada Tuhan bagi saya itu ada sesuatu yang lebih saya pilih. 所以你要到神的教会，这比这个还有好。 Banyak orang ditanya, kenapa enggak ke gereja? 所以有很多人问为什么不到教会， Kenapa enggak beribadah? 为什么不去教会？ Maaf, saya harus ke toko. 因为我跟他讲对不起，我必须要到店里去。 Lebih menyenangkan tempat lain daripada beribadah kepada Tuhan. 所以我们要到店里比到别的地方更好。 Maaf, saya lagi main sepak bola. 所以对不起，我要在玩足球。 Ya, lebih menyenangkan satu bola di Uber 22 daripada memuji Tuhan di tempat ini. 所以我更好来欣赏足球，比较来这个教会。 Maaf, saya sedang kumpul-kumpul sama teman-teman. Saya sedang kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. 我一直还跟朋友一直继续一直在谈天， Lebih senang bertemu dengan teman-teman yang lain daripada bertemu dengan 所 Tuhan. 以我更喜欢跟朋友一起在一起，比较来教会。 So sekalian mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? 为什么会这样呢？ Dikatakan dia merindukan bait Allah. 因为他说他渴望 Dia 神的殿， merindukan untuk datang beribadah kepada Tuhan. 他认为他要来到教会来侍奉神。 So sekalian sebagaimana seseorang merindukan datang beribadah, 所以我们看到一个人渴望来教会聚会的人， itu menentukan sejauh mana seseorang melihat Tuhan itu begitu penting di dalam hidupnya. 所以我们看到他在生活里面，他认为神是何等的重要， Sehingga pemazmur melihat pelataran Tuhan pun lebih penting 所以他认为这个神的殿也是那么 daripada 重 di 要。 rumah dikatakan mungkin penuh dengan keasikan, kepestaporaan. 可能在家里或者是很多地方认为非常的繁华。 So sekarang waktu khususnya para pemuda-pemuda 特别在那些这个年轻人 yang pernah cinta monyet, 可能 Yeah. 他们很少就 jatuh cinta lah begitu ya, senang sama satu cewek. 也很小就谈恋爱了。 Biasanya kita seringkali cari-cari waktu jalan di depan rumahnya. 所以我们也常常到他的屋子的面前徘徊。 Terus waktu jalan di depan rumahnya,
jalan di depan rumah. 在徘徊他的那个屋子里面， Senang hati kita ya. 他认为我们非常的 Beda sekali kalau kita jalan-jalan di depan rumah nenek-nenek. 就我们到那个老太婆的家，我们就徘徊的 Ya, 话， pasti ada satu. Di pelataran dia aja kita senang. 所以我们认为 Di depan rumahnya senang. 在这样一个那个少女的这个屋子，他们很快乐。 Kenapa? 为什么呢？ Karena ada rasa cinta. 因为 Ada rasa cinta. 有谈情说爱在里面。 Maka pemazmur itu menggambarkan 所以这个诗篇它是这样描写， di pelataran Tuhan pun dikatakan menyenangkan baginya. 所以他认为在神的殿对他来讲也是非常快 Kalau 乐。 kita lihat satu bait Allah ada yang namanya pelataran. 所以我们看到神的殿有内外的话， Ruang kudus. 还有圣手， Ruang maha kudus. 还有至圣手。 Bagi pemazmur di pelataran pun sudah menyenangkan baginya. 所以我们知道，对诗篇来讲，在神的殿的外面已经非常快乐了。 Sekali ini ada satu gambaran seseorang yang mengasihi Tuhan. 所以这是描写我们一个人爱神的那个的话。 Seseorang yang mengasihi Tuhan 一个人如果爱神， akan terlihat bagaimana sikapnya terhadap beribadah. 所以我们看到他对聚会的态度是如何。 Mungkin banyak orang yang bilang, Pak, yang penting kan ibadah setiap hari. 所以有的人讲，我们最要紧是有来聚会就好了， Bisa bertemu dengan Tuhan. 就能够与神见面。 Minggu beribadah itu bukan lagi sesuatu yang utama. 所以我们知道以礼拜天来聚会不是我们最重要的。 So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kalau ada orang yang berpikiran seperti ini. 如果有这样的人，他认为的话， Ada seorang anak yang mungkin setiap hari bertemu dengan bapaknya. 有一个小孩子每一天都跟他的父亲见面， Tetapi pada satu waktu bapaknya itu sedang dilantik. Dilantik. 有一天他的父亲被那个 Mendapatkan posisi tertentu di perusahaan. 在这个他的那个公司里面被这个， Dan anak itu diundang atau anak itu diajak ikut. 所以那个孩子就被邀请跟着他， Ya. Setiap hari dia ketemu dengan bapak. 每一天他就跟他的父亲见面。 Tetapi waktu acara pelantikan bapaknya mendapatkan posisi jabatan tertentu. 当那个父亲要有一个很好的一个这个 Jabatan tertentu. 一个很好的一个职分子， Dia rasakan, ada nuansa yang dia rasakan beda. 他就认为有一个很不寻常的气氛。 Oh ternyata papa saya itu dapat tepuk tangan dari orang-orang. 因为我来的时候他们都围着我的父 Oh 亲来 ternyata 说， bapak saya seseorang yang penting di perusahaan ini. 所以我认为父亲在他里面是没有什么。 Oh dia rasakan tuh, dia lihat bapaknya dengan kacamata yang beda. 这是他用他自己的眼光来看他的父亲。 So sekali hari Minggu itu adalah undangan beribadah dari Tuhan. 所以星期天是有神的邀请给来教会。 Kita memang bisa bertemu Tuhan setiap hari melalui saat teduh, melalui doa kita. 我们每一天或者常常有聚会，或者我们有灵修， Tetapi di hari perhentian, 但是在这个最那个 di mana 重要 semua oleh orang datang 的每一个人都要来的时候， bersama-sama memuji Tuhan, 一个同心来赞美上 kita 帝。 merasakan nuansa yang berbeda seperti anak ini. 所以我们就跟这个小孩子一样，他有这样不同的气 Ketika 氛 kita 在里面。 meninggikan Tuhan, 我们要向神 kita 高举， lihat di samping kita juga ada orang yang meneteskan air mata memuji nama Tuhan. 所以我们要怎么样来高举来赞美？ Kita merasakan kehadiran Tuhan yang berbeda. 我们能够认为那个气氛，它的主是不一样的。 Pemazmur melihat waktu beribadah
adalah waktu yang berharga baginya dan dia prioritaskan. 所以我们看到诗篇的作者认为，要来聚会是对他来讲是何等的重要。 Kiranya di tahun 2026 ini 所以在这2026年的时候， kita bercermin. 我们要有这样一个 Jangan-jangan waktu beribadah kita dikalahkan sinetron, olahraga, badminton, drama Korea, film, tempat para wisata. 我们要聚会的时候，不要有一些拉拉杂杂的来阻碍我们来聚会。 Di tahun 2026 ini 在这个26年里面， kita mau belajar memprioritaskan waktu kita beribadah kepada Tuhan. 所以我们必须要优先的来使聚会成为我们最优先。 Amin. 阿明。 Tambah 3 jam. Cukup ya. Oke, kita masuk ke dalam doa. 我们进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih atas 主，我 firman 们谢谢你赐给我们的话， yang boleh mengingatkan kami. 能够提醒我们， Kiranya di tahun 2026 ini 在这个2026年里面， dorong kami, 你要帮助我们， ingatkan kami 能够提醒我们， supaya kami memprioritaskan waktu kami 能够我们优先的是我们的次序在， beribadah kepadamu. 能够来向你敬拜。 Terima kasih atas firman. 主，我们谢谢你赐给我们的 Di 话， dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami panjatkan doa kami. 我们祷告。 Amin. 阿门。 Ya, 谢谢。 Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Rusdi Japri dan juga Bapak Simon Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama adalah prioritas, yang kedua antusiasme. Apakah ibadah itu menjadi prioritas bagi kita dan bagaimana sikap hati kita, antusiasme kita ketika kita datang beribadah. Apakah kita datang dengan sebuah kerinduan atau cuma kewajiban? Ya, itu menjadi pertanyaan yang bagi kita untuk renungkan terus-menerus. 2026 ibadah kita semakin berkenan kepada Tuhan. Baik, kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita akan bacakan, kita akan ikrarkan pelan-pelan dengan mengerti apa yang kita ucapkan. Ya, jadi jangan buru-buru, kita enggak balapan, ya, supaya kita mengerti apa yang kita ikrarkan. Kita ikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan membawa persembahan. Yang belum memberikan persembahan sulung dipersilahkan memberikan persembahan sulung, persembahan perpuluhan, persembahan misi, dan juga persembahan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kas gereja dan sinode, misi-misi. Ya, oke, maaf. Ya, jadi kita akan memberikan yang terbaik ketika kita menyanyikan pujian ini. Kami bawa korban pujian, saya persilahkan kepada mereka yang akan memberikan persembahan sulung, perpuluhan untuk maju ke depan dimulai oleh para hamba Tuhan. Kami bawa korban pujian
ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Para pria, Kami bawa korban pujian juga Engkau, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. sama-sama. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Petugas persembahan, para wanita, Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. musik saja. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur Saya undang semua bangkit berdiri. persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Itu juga Bagi-Mu. Bapak Ibu, terus terang saya ada kekhawatiran tahun 2026 ini. Tapi tadi saya dapat ayat yang bagus sekali dari Jemaat Kudus kita barusan. Jangan takut dan gentar, katanya Bapak Ibu. Dan saya yakin juga persembahan yang Bapak Ibu berikan pada hari ini adalah keyakinan Bapak Ibu bahwa Allah yang sama akan berjalan bersama Bapak Ibu di tahun 2026. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun 2025. Dan kami yakin dan percaya Tuhan yang sama juga akan memberkati kami dan berjalan di depan kami melalui tahun 2026. Biarlah kami bisa terlibat lebih jauh Tuhan, karena Engkau yang tidak pernah kekurangan mengizinkan kami untuk boleh bersama-sama terlibat di gereja ini, menjadi berkat bagi gereja ini dan menjadi masyarakat sekitar. Berkati juga majelis-majelis yang akan mengelolanya, agar biar mereka bisa diberikan hati yang takut akan Tuhan dan bisa memberikan prioritas bagi orang-orang yang membutuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yakin dengan kuasa doa? Amin ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita khusus mau berdoa Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk Indonesia.
Kita mau berdoa untuk pemerintah Indonesia yang dari pusat sampai ke daerah agar mereka bisa bekerja dengan baik dan membuat kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan pertumbuhan ekonomi yang mereka canangkan bisa tercapai dan kita berdoa 2006 Indonesia bisa jadi lebih baik. Kita buka suara bersama Bapak Ibu untuk Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami bersyukur kalau Tuhan telah memberikan pemerintah Indonesia dari Pak Prabowo sampai ke menteri-menteri yang terendah juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana untuk Indonesia. Kami memberkati Indonesia Tuhan dengan doa-doa kami dan biarlah Tuhan kami bisa terlibat lebih jauh di Indonesia ini dan kami yakin pemerintah Indonesia Tuhan memberkati agar mereka diberikan hikmat dari Tuhan Yesus untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, untuk bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik dan membuka lapangan kerja dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kami mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan yang lawat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu masih kita terus doakan juga untuk korban bencana alam, saudara-saudara kita ada di Aceh, Sumatera Utara, Barat. Semoga mereka mendapatkan pertolongan yang cepat dan penghiburan. Kita juga berdoa agar para donatur dan relawan agar diberikan kekuatan dan bantuan kepada mereka. Mari kita buka suara bersama Bapak Ibu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara yang terkena bencana alam. Kami tahu Tuhan mereka di dalam titik yang terendah. Kami mau berdoa untuk mereka Tuhan, hati mereka ada di dalam hati kami juga. Kami berdoa agar mereka diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami yakin percaya juga Tuhan memberkati para donatur, para relawan yang terlibat agar mereka bisa memberikan yang terbaik, agar mereka bisa membagikan donasi-donasi secara prioritas pada orang-orang yang membutuhkan secara tepat. Kami berdoa juga untuk mereka diberikan kekuatan agar mereka bisa melewati bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoanya syukur. Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang punya rencana, Tuhan mempunyai segala macam untuk Indonesia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Biarlah semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh menyertai kita sepanjang tahun 2026 ini. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang penuh dengan kelimpahan, kasih daripada Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui pengorbanan di atas kayu salib, dan kasih daripada Allah Roh Kudus yang terus memimpin akan hidupmu. Berkat Allah Tritunggal boleh turun atasmu sehingga hidupmu disertai, dipimpin dengan satu penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan melalui hidupmu yang semakin dekat dengan Tuhan, yang semakin memuliakan Tuhan, melalui hidupmu, melalui keluargamu, nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semangat hari ini. Semangat ya, supaya semangat beribadahnya terus sepanjang tahun 2026. Nggak pernah bolos. Ya. Kita akan melihat beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya menyangkut retreat. Saudara sekalian, retreat kita akan diadakan 19 sampai 21 Maret, berarti kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan kurang lagi akan diadakan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, karena gereja menyediakan bus yang terbatas, hanya 1 bus saja, dihimbau bagi saudara sekalian yang bisa membawa kendaraan sendiri, diharapkan bisa membawa kendaraan sendiri. Dan bagi saudara sekalian yang berangkat melalui gereja atau menggunakan bus, harap bisa segera mendaftarkannya ya, bisa menghubungi saudari Marcella maupun saudari Ciuha ya, nanti di bawah saudara sekalian bisa menginformasikannya. Dan bagi saudara sekalian yang sudah mendaftar awal, harap segera bisa dilunaskan atau membayar DP karena kita akan segera membayar DP kepada Hotel 5G. Jadi saudara sekalian yang masih belum melunaskan bisa segera melunaskannya. Dan basar yang biasanya diadakan setiap awal minggu, maka karena kesibukan dan juga ada sudah banyak kegiatan-kegiatan di awal tahun, maka basar akan diadakan minggu kedua ya. Jadi minggu depan ada basar. Diharapkan saudara sekalian bisa memberikan dukungan dengan membeli makanan-makanan yang disediakan di basar. Atau bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin mendukung dengan memberikan makanan atau memberikan uang untuk basar ini, bisa menghubungi saudari Rinawati. Itu saja pengumumannya, kita akan melihat beberapa warta melalui Videotron. Shalom jemaat yang terkasih, kita mengawali tahun yang baru dengan hati yang penuh syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Tahun baru bukan sekedar pergantian waktu, tetapi sebuah kesempatan baru untuk memperbaharui komitmen iman, melangkah dengan pengharapan dan semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebagai satu tubuh Kristus, kita terus diingatkan akan visi GKBI Cengkareng, yaitu gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Kiranya visi ini menjadi arah dan semangat kita dalam melayani dan bersaksi sepanjang tahun 2026. Persekutuan Usia Indah akan dilaksanakan pada Selasa 6 Januari pukul 10 WIB dengan agenda pujian bersama dan kesaksian yang akan dilayani oleh Guru Injil Advent dan juga Guru Injil Devi Jaya. Mari hadir dan saling menguatkan melalui pujian dan kesaksian iman. Dalam rangka menumbuhkan kepedulian misi, akan diadakan persekutuan doa misi pada Kamis 8 Januari pukul 19.00 WIB secara online melalui Zoom dengan tema Sahabat Orang Sakit. Sharing pelayanan SOS akan disampaikan oleh Pendeta Liana Marbun. Mari bersama mengawali pelayanan dan aktivitas sepanjang minggu melalui persekutuan doa pagi yang akan dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu 10 Januari pukul 6.00 WIB. Ibadah minggu akan berlangsung pada Minggu 11 Januari pukul 8 dan 10 WIB dengan tema Muliakanlah Allah dengan hartamu yang diambil dari Amsal 3 ayat 9-10.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Philip Chia. Pada pukul 8 WIB, ibadah remaja akan dilaksanakan dengan tema Transaction History, Where is Your Heart? Yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Devi Jaya. Anak-anak sekolah minggu akan beribadah pada pukul 8 dan juga 10.30 WIB dengan tema Uangku untuk Kemuliaan Tuhan yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Welcome to 5G Resort. Shalom saudara-saudara semua, yuk ikutin aku buat ke lobbynya. Nah, ini di sini kita nanti ada meja pendaftaran sama lobbynya yang luas banget. Kita ada juga tempat main biliar dan juga ada tempat duduk. Jadi kalau kalian mau nyantai, ini bisa banget ya. Ruangan Grand Pancar ini akan digunakan untuk kebaktian umum dan kebaktian gabungan. Mempunyai kapasitas 200 sampai 350 orang. Di resort 5G ini sudah terdapat akses lift, jadi para lansia jangan takut ya. Kita akan mempermudah untuk aksesnya. Yuk sekarang kita ke kamarnya. Kita udah ada di salah satu contoh kamar untuk penginapan di sini. Nah, kapasitas satu kamar ini bisa muat sampai 4 orang. Sekarang kita udah ada di Honeymoon Resto, tempat di mana kita bisa makan makanan jasmani kita. Nah, di tengah-tengah restoran kita itu udah ada tempat rahasia nih para jemaat sekalian. Yuk ikutin aku, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, di sini bisa dijadiin tempat kalian untuk bersaat teduh, untuk sekedar nongkrong biasa, atau sekedar berumpi-rumpi dengan keluarga dan teman sekalian. Look at the view. Nah, di belakang kita juga ada taman bermain nih buat anak-anak. Yuk! Dan ada kolam renang yang sangat besar. Selanjutnya ada ruang serbaguna yang bisa dipakai untuk keperluan sekolah minggu ataupun teen shoot. Ruangan ini berkapasitas 100 orang. Untuk para jemaat yang punya anak kecil, nggak usah khawatir mereka bosan. Kita di sini ada satwa mini zoo. Yuk ikutin aku. Nah, bisa kita lihat di sini ada kelinci, ada ayam, ada monyet, dan juga ada burung. Jadi pasti nggak bakal membosankan. Kalau tadi buat anak-anaknya, sekarang buat teen shoot, mungkin orang dewasa juga bisa. Yuk ikutin aku. Di sini ada lapangan yang luas banget. Kalian bisa main basket ya pastinya di sini. Jemaat sekalian, retret GKBJ Cengkareng akan diadakan tanggal 19 Maret sampai 21 Maret 2026. So, save the date. Udah lihat kan tempat dan fasilitasnya? Menarik kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar. Slotnya terbatas loh. So sekalian, sebagai orang Kristen menjadi murid bukan pilihan tetapi keharusan. Oleh sebab itu Yesus memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Mari kita mengikuti retreat di tahun 2026 dengan tema Murid Sejati. Dipastikan saudara sekalian menyediakan waktu untuk boleh bergabung di dalam retreat ini, yang pastinya setiap kita akan mendapatkan berkat yang besar. Mari bergabung. Kiranya sepanjang tahun yang baru ini, setiap aspek kehidupan kita, baik waktu, talenta, maupun harta, dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Mari melangkah bersama dalam iman, setia dalam pelayanan, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati perjalanan kita di tahun yang baru ini. Baik, kita sudah akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan bertekad sepanjang 2026. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Amin.
Iya, baik. Ada saudara Amin di sini. Amin selalu. Baik, kita nyanyikan satu kali. Kemudian kita akan memberikan salam kepada teman-teman di sekitar kita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita Serta semua. Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam Yesus, serta Yesus selamanya. Petugas pelayanan, kita akan berdoa bersama-sama. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday.